Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini ya, jumpa lagi bersama Bapak Agung Nurul Hijaz. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai alat ukur mekanik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas alat ukur listrik. Nah, jadi nanti silahkan adik-adik simak ya, adik-adik simak dan catat ya apabila nanti ada poin-poin yang penting harus adik-adik catat. Baik. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik supaya pembelajaran kita ya berjalan dengan lancar. Nah, baik, berdoa dimulai. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai voltmeter. Nah, jadi voltmeter itu ya, kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu apa itu voltmeter. Nah, dijelaskan di sini voltmeter adalah suatu alat untuk mengukur tegangan listrik yang dipasang secara paralel pada elemen yang hendak diukur. Tegangan adalah ya sebuah besaran dengan satuan volt untuk perbedaan potensial atau perbedaan energi listrik di antara dua titik. Misalnya, perbedaan energi potensial untuk menggerakkan elektron dan mengalirkan arus listrik. Voltmeter memiliki nilai skala terkecil sebesar 1 volt. Tegangan dan arus mempunyai karakteristik yang berbeda untuk rangkaian seri dan paralel. Nah, pada rangkaian seri, tegangan merupakan penjumlahan dari tegangan komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian, sedangkan nilai arus konstan sepanjang rangkaian. Pada rangkaian paralel atau rangkaian yang bercabang, ya, nilai tegangan akan sama pada masing-masing cabang, sedangkan nilai arus merupakan penjumlahan dari nilai arus masing-masing cabang. Nah, selanjutnya jenis-jenis voltmeter. Nah, di sini voltmeter berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ini voltmeter analog, kemudian yang kedua voltmeter digital. Nah, apa sih voltmeter analog itu? Nah, voltmeter analog adalah pengukur tegangan listrik yang menggunakan jarum jam sebagai penunjuk skala yang bergerak ke ring-ring yang kita ukur dengan probe ya. Untuk pengukuran secara detail suatu besaran nilai komponen analog tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, kebanyakan hanya digunakan untuk mengetes baik atau jeleknya suatu komponen pada waktu pengukuran atau juga dapat digunakan untuk memeriksa apakah sudah tersambung dengan baik sesuai dengan rangkaian blok yang ada pada suatu rangkaian. Nah, jadi voltmeter analog ya, bentuknya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada voltmeter digital. Apa sih voltmeter digital? Nah, adalah voltmeter dengan bentuk dan fungsi yang lebih praktis, mempunyai kelebihan pada ketelitiannya yang melebihi voltmeter analog. Selain itu, kita tidak perlu menghitung secara manual karena voltmeter digital sudah diprogram sistemnya ya untuk menampilkan hasil yang sudah terkalkulasi. Sehingga kita cukup melihat hasil pengukuran pada layar tampilan voltmeter digital. Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya, apa perbedaan voltmeter analog dan voltmeter digital ya. Kalau analog berarti kita menghitungnya secara manual, sedangkan yang digital kita untuk penghitungannya itu sudah tercantum ya. Jadi adik-adik tidak
tidak susah ya ketika menggunakan voltmeter digital. Nah, selanjutnya bagian-bagian voltmeter. Nah, ini yang harus adik-adik tahu ya. Di sini ada sudah ditunjukkan A, B, C, D, dan E. Nah, baik kita bahas. Yang pertama ada skala ukur. Nah, ini poin A ya. Skala ukur. Skala yang dipergunakan untuk mengukur tegangan letaknya di atas jalur kaca. Ya. Titik 0 skala letaknya di ujung paling kanan. Ruang di antaranya dibubuhi angka-angka dibagi lagi oleh garis-garis pendek tipis. Misalnya letak jarum pada garis kedua. Seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat nih. Ya. Yang poin A. Kemudian yang B ya, ini jarum penunjuk skala. Ini namanya jarum penunjuk skala. Ini ada ya. Jarum penunjuk skala berfungsi untuk menunjukkan skala hasil pengukuran. Jadi jarum ini bergerak ya nanti. Kemudian ketiga yang C ya, terminal positif. Nah ini terminal positif berfungsi sebagai tempat ya, sebagai tempat pencolok kabel yang arusnya positif. Nah, yang arusnya positif. Kemudian yang D ada terminal negatif berfungsi sebagai tempat pencolok kabel yang arusnya negatif. Seperti itu. Kemudian cara penggunaan voltmeter. Ya. Prosedur pengukuran tegangan listrik. Yang pertama, ya, sebelum memakai voltmeter, pastikan terlebih dahulu voltmeter dalam keadaan baik. Ya. Bisa dicek terlebih dahulu apakah voltmeter berfungsi dengan baik. Kemudian atur skrup pengatur jarum penunjuk. Bila dirasa jarum penunjuk tidak tepat pada posisi 0, maka diatur terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga, atur saklar. Pemilih pada posisi skala tegangan yang kita akan ukur. Dalam pemilihannya, ya, kita ambil batasan saklar. Pemilih paling besar agar tidak terjadi kerusakan pada voltmeter bila tegangan listrik ternyata besar. Kemudian yang keempat, ya, pasangkan voltmeter pada komponen yang akan diukur. Yang kelima, bacalah berapa nilai yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Saat membaca, optimalkan tentang bacaan yang terbaik agar mendapat hasil yang akurat. Kemudian yang keenam, setelah pembacaan selesai, kita dapat menempatkan probe ke saklar pemilih dengan batasan tegangan maksimum. Dengan cara ini, kita akan terhindar dari kerusakan voltmeter saat tidak sengaja memakainya kembali untuk kembali melakukan pengukuran. Nah, jadi cara penggunaan voltmeter seperti itu ya. Ada 6 poin di sini. Kemudian cara perawatan pada voltmeter. Dalam penggunaannya, voltmeter harus diperhatikan dengan baik kondisinya agar voltmeter bisa bekerja secara optimal dan mencegah kerusakan pada voltmeter. Adapun hal-hal tersebut ya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum digunakan, voltmeter perlu diperhatikan penempatannya. Ini penting karena bagian yang bergerak yang menunjukkan besarannya akan dipengaruhi oleh titik berat bagian yang bergerak dari suatu voltmeter tersebut. Yang kedua, pemilihan voltmeter sesuai dengan tingkat presisinya. Ya. Yang ketiga, pemasangan voltmeter dalam pengukuran dipasang secara paralel. Ya. Yang keempat, kumparan dalam alat haruslah mempunyai tahanan tinggi, sehingga arus yang melalui sekecil mungkin. Kemudian yang terakhir, mengatur besar kecilnya hambatan masukan, ya, agar diketahui kesalahan pembebanan. Nah, jadi cara perawatannya seperti itu ya.
adik-adik saat menggunakan voltmeter ya bisa dipahami. Ini penting ya, supaya voltmeter yang kita gunakan ya, ketika kita merawat dengan baik, maka tingkat kerusakan voltmeter ya akan tidak terlalu cepat rusak ya, seperti itu. Baik, mungkin pembelajaran kali ini ya mengenai voltmeter. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya melalui kolom komentar ya. Baik, terima kasih adik-adik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Adik-adik tetap jaga protokol, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan ya. Dan salam sukses buat adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.